Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda belajar geografi hari ini? Mari kita belajar ilmu geografi dan mari kita belajar tentang objek studi geografi, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu semua materi yang menjadi sasaran atau menjadi kajian dalam geografi. Objek materi geografi terdiri dari fenomena geosfer. Fenomena geosfer terdiri dari 5 fenomena. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer merupakan fenomena yang berkaitan dengan bentuk muka bumi dan batuan-batuan bumi. Jadi jika kita mempelajari tentang pegunungan, gunung, ataupun bentuk-bentuk muka bumi lainnya, berarti kita mempelajari tentang litosfer. Fenomena geosfer yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi, yang akan berpengaruh pada kehidupan yang ada di muka bumi. Untuk kajian atmosfer, itu adalah kajian tentang cuaca dan iklim. Berikutnya yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang terdapat di bumi, baik di permukaan maupun di dalam tanah, meliputi laut, sungai, danau, rawa, dan air tanah. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer merupakan lapisan kehidupan yang ada di bumi yang merupakan gabungan dari berbagai ekosistem. Biosfer terdiri dari lapisan kehidupan hewan atau fauna dan juga lapisan kehidupan flora atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fenomena geosfer yang kelima adalah antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia beserta kehidupannya yang ada di permukaan bumi. Antroposfer akan mengkaji aktivitas ekonomi seperti mata pencaharian penduduk, sosial seperti pendidikan, dan budaya-budaya penduduk lainnya. Setelah objek material, sekarang kita bahas tentang objek formal. Objek formal adalah cara memahami fenomena geosfer yang ada di muka bumi. Objek formal terdiri dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kewilayahan. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang menekankan pada lokasi atau tempat fenomena tersebut terjadi. Penyebab fenomena tersebut terjadi di lokasi itu sendiri. Contoh, jika terjadi fenomena banjir yang disebabkan karena curah hujan di wilayah tersebut tinggi dan jenis tanah yang kurang mampu dalam meresapkan air, itu adalah contoh fenomena yang perlu dianalisis dengan pendekatan keruangan. Yang kedua adalah pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ekologi adalah pendekatan yang menekankan pada adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, sebagai contoh adalah jika ada fenomena banjir yang terjadi akibat curah hujan dan diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, maka itu adalah contoh fenomena yang perlu kita analisis dengan menggunakan pendekatan ekologi. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Pendekatan kewilayahan merupakan penggabungan antara pendekatan keruangan dan ekologi, juga adanya pengaruh wilayah lain yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Contoh pendekatan kewilayahan adalah jika
terjadi fenomena banjir di bagian hilir, yang mana itu disebabkan karena adanya alih fungsi lahan atau adanya penebangan hutan yang terjadi di bagian hulu. Demikian penjelasan tentang objek studi geografi, yaitu objek material dan objek formal. Semoga bermanfaat dan semoga Anda tertarik mempelajari ilmu geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.